Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. نهينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. إلى قوله وقوله صلى الله عليه وسلم idatul mu'mini ka'akhdhil kaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idatul mu'min, janjinya orang yang beriman, ka'akhdhil kaf, seperti memegang tangan. Janji sesuatu apa yang ingin kita berikan kepada seseorang dengan mengucapkannya. Karena kalau tidak diucapkan itu adalah niat. Janji itu diucapkan. Kalau diwajibkan olehnya, maka itu namanya sebuah nazar. Itu nazar, nggak bisa di dalam hati saya nazar ingin ini, ingin memberikan ini, ingin memberikan itu bukan nazar, itu niat. Karena nazar itu adalah sebuah janji yang diucapkan dan diwajibkan olehnya. Kalau tidak diwajibkan, itu adalah janji. Tapi janji itu walaupun tidak diwajibkan olehnya, bagi seorang mukmin itu adalah komitmen yang harus dilakukan atau diberikan. Karena orang mukmin itu apa yang diucapkannya akan dilakukannya. Jadi bukan omong kosong, bukan omong doang. Orang mukmin bukan ngomong doang. Jadi apa yang dia omongkan ini seperti janji yang harus ia tepati, walaupun itu bukan kewajiban. Makanya mereka itu tidak asal ucap, tidak asal keluar dari mulutnya kemudian dilupakan. Kalau kita kan belum beriman, semi beriman. Makanya apa yang kita ucapkan seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, kita sendiri lupa. Kenapa? Karena terlalu banyaknya kita ngomong kepada orang akan ini, akan itu, akan memberi ini, akan memberi itu, tapi kita sendiri seperti kita mencatat atau menulis di atas air. Berjalannya waktu hilang. Orang beriman enggak? Orang beriman itu apa yang dia omongkan walaupun setahun yang lalu ya, itu ada di dalam pikirannya, ada di dalam
benaknya. Kalau itu sebuah perbuatan yang dia katakan untuk melakukannya, insya Allah nggak akan dilupakan. Loh, bukan wajib, nah, bukan wajib, tapi omongannya itu seperti kewajiban, ya, seperti kewajiban yang nggak akan dilupakan oleh orang mukmin, orang-orang beriman. Ketika dia bisa menjalankan atau waktu yang ditentukan dia akan memberikannya, insya Allah nggak akan meleset. Orang yang beriman. Tapi kalau nggak beriman, walaupun dia mengucapkan ini janji saya, atau dia mengucapkan saya nazar, kalau sudah mencapai tujuannya atau mendapatkan tujuannya, ia sendiri akan lupa. Kenapa? Bukan orang yang beriman. Kalau diingatkan, masa saya pernah ngomong seperti itu? Kalau ada buktinya, iya ya, lupa saya ini. Makanya saya nggak melakukan. Ada buktinya, nggak ada buktinya. Ada buktinya pun masih ngelak. Ini mungkin editan, nggak asli ini. Karena sekarang kan macam-macam editannya bagus-bagus dan sebagainya, masih ngelak. Apalagi kalau nggak ada bukti. Nah, orang beriman nggak menunggu dia mengucapkan ini janji saya. Nggak butuh mengucapkan saya nazar ini, nggak butuh. Orang beriman, omongannya sudah bisa dipegang. Omongannya itu sudah bisa dipegang, nggak akan mungkin dia menjalankan. Kenapa? Sifatnya orang yang beriman itu yang disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Yang melakukan kebohongan, pengibulan, itu adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Karena itu Nabi pernah mensifatkan orang yang beriman. Disebutkan perbuatan kelakuan yang enggak benar. Seperti minum khamr, mencuri, ya. Nabi mengatakan apa? Terkadang orang beriman melakukannya. Tapi ketika disebutkan yakdzib, dusta, apakah orang beriman itu dusta? Nabi mengatakan al-mu'min la yakdzib. Orang yang beriman itu enggak akan dusta. Ada perbuatan-perbuatan yang jelek, mencuri, minum dan lain sebagainya, dikatakan mungkin bisa, tapi dusta tidak akan terjadi kepada orang yang beriman. Jadi mereka nggak perlu mengatakan sumpah, sudah bisa dipercaya. Mukmin, orang yang percaya. Lah ketika ia sudah percaya dengan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, gak akan mungkin dia berani melakukan sesuatu yang membuat ia celaka karena dia percaya apa yang dijanjikan oleh Allah, dengan kedustaan, dengan kejahatan ini, kejahatan itu sebenarnya. Karena itu janji ini terucap ringan sekarang. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang tidak mudah dipikul, karena sangat berat, butuh orang-orang tertentu yang bisa memikulnya. Kita ingatkan kembali ini dalam ayat Al-Quran, Allah itu menyodorkan apa? Amanat. Menyodorkan amanat. Inna aradna al-amanati ala samawati wal ard wal jibal. Siapa yang memikul amanat ini? Disodorkan ke langit-langit, disodorkan ke bumi-bumi, disodorkan ke gunung.
Mau mereka fa'abaina ayyahmilnaha. Nolak, langit nolak, bumi nolak, gunung nolak. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Diterima. Alasan mereka tidak mau memikulnya, tidak mau membawanya. Diterima oleh manusia. Sesuatu yang berat diterima olehnya, padahal sesuatu yang lebih hebat darinya nggak mau menerima. Kita ini mampu memikul berapa? Manusia yang paling kuat itu kuat mengangkat beban berapa? 1000 kilo? Ada yang bisa ngangkat 1000 kilo? Rekor dari rekor yang ada. Anggap ada sudah 1000 kilo kuat. Lah ini lebih berat. Kenapa? Langit gak mampu membawanya, bumi gak mampu, gunung gak mampu. Fisiknya lebih kuat dari manusia. Lah bayangkan bumi ini diinjek siapa aja. Sekarang kita manusia yang ngumpul di sini ini kalau dikalikan ada 1000 kilo. Belum bangunan ini, belum kendaraan yang lewat. Berat, kuat bumi memikul. Bahkan mulai zaman Nabi Adam sampai kita kuat memikulnya. Nggak ambles, nggak hancur, kuat. Tapi nolak. Kenapa? Lebih berat itu. Ada fisiknya? Nggak ada fisiknya. Fisiknya tidak ada, tapi itu lebih berat. Sama dengan janji. Janji itu fisiknya nggak ada, nggak seperti batu yang bisa diangkat. Tapi walaupun tidak ada fisiknya, lebih berat daripada yang ada fisiknya. Karena itu nggak mudah dibawa oleh siapapun. Ketika sudah janji, itu sangat berat. Sangat berat. Karena itu tidak ada yang mau berjanji daripada mereka, ada jarang. Kalau kita kan dikit-dikit ngomong sama temen janji kok aku teko kok, janji kok saya ikut, janji saya nanti kasih. Janji, mudah dia mengucapkan janji. Padahal orang mukmin untuk mengucapkan janji itu nggak mau dia. Kenapa? Mengingkari janji itu tanda khianat. Mengingkari janji adalah tanda khianat, dan itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Sifatnya orang munafik, dan orang munafik adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di neraka yang paling bawah yang tidak akan ada satupun yang bisa menolongnya. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nari wa lan tajida lahum nasira. Na'udzubillah min dzalik. Hadis berikutnya masih berhubungan dengan sebelumnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam laisa minna man ghasyana. Bukan dari kelompokku, bukan dari golonganku, man ghasyana, siapa yang menipu di antara kita. Nabi itu mengajarkan kepada umatnya kejujuran. Karena kejujuran akan memberikan kepada dia kehidupan yang nyaman, ringan, bisa membuatnya tidur dengan nyenyak tanpa rasa takut dan gelisah. Karena orang bohong itu, sebagaimana kita bisa rasakan, ia akan mempertahankan kebohongannya itu dengan apa? Dengan kebohongan.
Dia bohong sekarang. Untuk menutupi kebohongannya yang hari ini itu perlu dengan kebohongan yang lainnya. Kebohongan pertama dia tutupi dengan kebohongan. Kebohongan kedua dia tutupi dengan kebohongan. Kebohongan ketiga dia tutupi dengan kebohongan. Terus kebohongan. Dari satu kebohongan tumbuh 1000 bahkan jutaan kebohongan. Lah ini membuat dia apa? Membuat dia selalu gelisah, khawatir akan ketahuan. Nggak tenang. Nggak tenang. Takut. Kemudian membayangkan nanti kalau gini, nanti kalau gitu, gimana ini itu enak. Tapi ketika jujur, selesai sudah masalah. Nggak perlu ada kegelisahan, tidak perlu ada ketakutan akan terbongkarnya sesuatu. Kenapa? Dia sudah jujur. Dia ngomong, iya saya melakukan, iya saya ngomong, selesai. Wis. Nggak perlu dia memikirkan lagi gimana caranya nanti menutupi ini. Nggak perlu, karena dia sudah ngomong kok. Ya, mari beres. Tidur bisa nyenyak, berbuat bisa leluasa dia. Karena tidak ada kebohongan yang perlu dia lakukan jujur. Apalagi kejujuran itu kedepannya membuat dia mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan yang ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu mengarahkan dia kepada kebenaran, kebaikan. Jadi ketika kita jujur, berarti kita menempatkan diri kita berada di tempat yang benar. Karena kita berada di tempat yang benar, wa innar rajula la yataharra sidqa hatta yuktaba indallaha siddiqah. Kalau seseorang itu terus mempertahankan keberadaannya di dalam kebenaran, dalam kejujuran ini, nantinya akan dicatat oleh Allah orang yang sangat jujur. Nah, kalau sudah dicatat menjadi orang yang jujur, ia akan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah. Karena itu Allah puji dalam ayat Al-Quran orang-orang yang jujur, wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian itu bersama orang-orang yang jujur. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang bohong dikeluarkan dari kelompoknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Minggir, bukan kelompokku ini, bukan golonganku, ya, bukan berada di gerbongku, sana. Ya, ditolak oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Mungkin dia senang kebohongannya tidak terbongkar. Kesenangannya itu berujung malapetaka untuk dia sendiri. Oh, sampai mati nggak ada yang tahu. Iya, nggak apa-apa, sampai mati nggak ada yang tahu. Tapi kebohongannya dia itu menimbulkan malapetaka untuk dia sendiri. Kenapa? Urusannya bukan sesama makhluk, tapi sama makhluk Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman, ya, yang dijauhkan oleh Allah dari sifat khianat, dijauhkan dari Allah dari sifat kebohongan, bohong dan lain-lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi kita dengan segala sesuatu kebenaran, segala sesuatu yang dicintai, diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.